Jadi krisis sih, udah sampai gawat ya keadaan ketika kita bicara pendidikan hanya mengejar nilai, mengejar aspek-aspek tertentu yang ketika dibenturkan atau ketika dihadap-hadapkan dengan realitas kehidupan, itu akan gagap, akan ada jarak yang jauh. Kan lu nggak bisa membusungkan dada dengan keilmuan yang lu anggap unggul dibanding yang lain. Taruhlah di satu kampung atau satu desa yang lu tinggali, lu doang yang berhasil sarjana. Terus lu apa yang lu lakukan? Mempropagandakan, memprovokasi yang lain untuk jadi sarjana, terus bingung bareng lu. Fungsi pendidikan itu apa? Atau menjadikan seorang sebebas-bebasnya atau sekehendak hatinya menindas orang yang tidak terdidik. Kan ada pendidikan untuk orang yang tertindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik wabarakatuh. lagi sama kita berdua ini. Suara lu desah gitu, Kri? Iya. Maksudnya agak bariton gitu. Iya. Slow aja, enjoy aja. Baik lagi bersama Mata Kri. Biar spektrumnya tuh ini orang berwibawa banget nih. Pasti dia berpendidikan nih. Atau orang berpendidikan akan menampilkan suatu ciri khusus ya. Aura. Misalkan dia ini kelihatan nih pendidikan nih orang. Kenapa? Gaya bicaranya intelektual sekali misalkan. Punya sikap yang elegan. Iya. Wibawa tadi. Bawa gitu ya. Auranya terpancar ya sampai ke langit terus gitu. Ultraman. Iya. Jadi apa nih? Kita apa ya? Ngopi dulu. Oh iya boleh ngopi. Iya. Ini kopi udah diseduh belum diminum-minum dari tadi nih. Dari mulai briefing sampai adem ini. Gak diaduk kan ini? Enggak. Mantap. Iya sih. Orang kalau punya pendidikan tinggi itu kan sampai ber-SSS itu kelihatan wibawa, Mat. Kelihatan dia, ini orang hebat. Udah pasti dicap lu udah pasti bisa menjawab segala permasalahan, Mat. Iya, terpelajar ya. Iya. Kan semakin terpelajar, terdidik lu bukan semakin rakus menghabiskan kan. Ya maksudnya banyak nasihat-nasihat ketika lu memang berpendidikan, mempunyai ilmu yang lebih gitu. Iya. Ya lu harus bisa mengembalikannya juga lebih. Gitu ya. Apa yang kita terima, apa yang kita beri lagi. Kita kembalikan lagi. Kan kadang lu pelit ilmu nih. Misalkan lu tahu persoalan korek gas yang curankor. Iya, misalkan di tongkrongan nih ada suatu permasalahan. Sebenarnya ini bisa, kalau dalam manajemen konflik bisa kita tangani. Oh itu ya. Ini kan misalkan kita nongkrong di kalangan ya sebut aja nggak ada yang lulus SD lah, iya kan, nggak ada lulus SD. Paling pendek SMA, ada yang sarjana, beberapa kawan kita sarjana gitu. Kemudian kok sering banget terjadi pencurian korek. Apa yang harus kita selesaikan? Ketika ada di dalam suatu komunitas ya, tongkrongan ya kan. Curian korek itu bentuk gimana ya? Iya. Lu gimana sih korek sampai nyopet kan gitu? Gak apa-apa dah, rokok lu bawa, asal korek jangan. Iya kan. Pas rokoknya dibawa, rokok gue lu bawa ya. Iya kan, rokok kan ya kalau habis kita nggak berasa habis. Ya biasanya orang yang terdidik dengan baik atau memperoleh keilmuan gitu ya, suatu jurusan atau telah selesai menjadi pembelajar yang baik, dia bisa mencari pemecah masalah, analitis. Jangan makin cuek, makin gak mau tahu gitu. Atau elitis. Lu tau berperilaku elitis di tengah masyarakat? Iya. Lu ngerasa unggul, superior.
merasa bahwa mereka itu tidak ada apa-apanya. Ya, kalau saya pesan sama anak-anak saya, jangan kawin sama Apa ya? Tukang somai. tukang kawin. Oh, tukang kawin, iya. Bahaya kalau kawin sama tukang kawin, Mat. Iya kan? Iya. Diperistri lagi. Jadi memang maksudnya gimana ya? Problemnya ya anggaplah sarjana, tanggung jawab sosial dia sebagai sarjana untuk kembali berbaur, melebur ke masyarakat itu apa? Apakah memang tidak ada tanggung jawab sosial? Atau memang jadi skat baru atau kelas baru? Ya bentuk pemisah ya. Ya seperti apa yang pernah dikatakan Tan Malaka kan? Iya. Tan Malaka pernah kan sekutipannya tuh. Iya, manusia kutip. Iya, apa namanya, pemikiran-pemikiran yang berceceran. Bila seseorang mendapatkan pendidikan dan seseorang itu ibarat kata nih ya, tidak mau berbaur lah ibarat kata sama orang-orang di bawah. Lebih baik pendidikan itu tidak usah diberikan. Karena percuma ilmu yang mereka dapat terus tidak diberikan lagi atau diaplikasikan ke masyarakat, ya kan, yang membutuhkan, itu akan jadi sia-sia. Gitu. Jadi ilmunya itu kayak ditabung sendiri. Itu jadi abu sebenarnya. Iya. Jadi gak manfaat. Bahkan kan ada nasihat, satu nasihat kan dari Kanjeng Nabi ya, atau dari ayat suci Al-Quran. Ada apa tuh? Ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Manfaat orang banyak tuh apa sih? Bisa memberi solusi misalkan, bisa Berguna memberi lah ya. suatu pemecah masalah. Tapi kemudian kalau egosentris lagi ya sama apa? Yang terjadi. Iya, yang terjadi Iya. di lapisan itu. Lu notabene sudah belajar, cuma pada akhirnya atau pada titik tertentu ketika lu udah mendapat gelar keilmuan, lu ternyata tidak lulus terdidik dengan baik, tidak tercerahkan, masih masa gelap gitu. Iya. Ada kutipan, bukan kutipan ya, sebait lirik dari band Kangen ternama, bukan Kangen Band, Kanjen lu kan. Efek Rumah Kaca. Hmm. Sebaitnya itu tertulis seperti ini: cendikia jadi pertapa. Oke. Berarti kan orang-orang yang memiliki keintelektualan tinggi itu kan apa namanya, Memilih bersunyi, menepi. ya lebih sering-sering bersunyi. Dia menyembunyikan diri gitu. Kan ada salah satu sajaknya Wiji Tukul, apa guna Oh iya. baca banyak buku kalau hanya untuk mengibuli. Tapi banyak juga Mat orang emang apa namanya, sekarang ini ya, tentang pendidikan yang tinggi atau apa gitu, apa hanya untuk apa mendapatkan sebuah pekerjaan, Oke. bukan mendapatkan inti ilmu itu untuk apa gitu. Iya kan pada niatannya ikhtiar, pendidikan itu kan salah satu kunci merubah nasib atau keadaan hidup seseorang. Ya. Ketika nasib dan keadaan hidup seseorang itu sudah berubah melalui hasil pendidikan, nah ini apa yang bisa diperbuat lagi untuk lingkup yang lebih besar? Iya. Misalkan kerabat, sanak famili, atau masyarakat luas. Atau hanya lu yang merasa berhak karena lu merasa capek belajar gitu. Enak banget tuh. Enak banget lu, iya, enak banget lu. Mau ilmu gratis dari gue. Iya. Oh begitu. Itu termasuk perbuatan zolim gak sih? Iya gimana ya, ilmu memang kan ya harus dikembalikan, harus didekatkan, kan lu harus mentransfer knowledge, pengetahuan lu lagi melalui harus informasi itu. Pendidikan ilmu itu yang kita bisa serap itu termasuk apa namanya, rahmat ya, apa rahman, rezeki. Iya. Yang kita terima ya, yang kita harus berikan lagi.
Kalau apa ya? Jadi krisis sih, udah sampai gawat ya keadaan ketika kita bicara pendidikan hanya mengejar nilai, mengejar aspek-aspek tertentu yang ketika dibenturkan atau ketika dihadap-hadapkan dengan realitas kehidupan, itu akan gagap, akan ada jarak yang jauh. Padahal karakter kita sebagai orang yang terdidik dengan baik, tata laku, perbuatan itu akan mencerminkan. Nggak ada salah satu pun yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat itu yang pendidikannya rendah, connect ya, dia mencapai pendidikan tertentu. Cuma ketika dia menjalankan keterwakilannya ini, serasa kayak orang blow on, orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa. Padahal dia mengenyam Ngemban, tinggi. iya. Padahal dengan basic atau latar pendidikan yang, gawat lu, Amerika, negara luar, iya, master apa, iya, prof, PhD apa. Emang gue juga kadang-kadang heran gue banyaknya orang yang bertitel prof itu, semakin tinggi ilmu seseorang, nilainya maksudnya bergunaannya untuk masyarakat kok semakin nggak kelihatan sama sekali gitu. Ya kayak kan perilaku itu cerminan lah, maksud gue tuh dia berhasil terdidik, tercerahkan atau enggak. Ya kan puncaknya ketika lu jadi manusia yang anggaplah berilmu ya, lalu kaitannya dengan bermanfaat, lu kan jadi manusia biasa yang makin ya bersahaja gitu bahasanya. Kan lu nggak bisa membusungkan dada dengan keilmuan yang lu anggap unggul dibanding yang lain. Taruhlah di satu kampung atau satu desa yang lu tinggali, lu doang yang berhasil sarjana. Terus lu apa yang lu lakukan? Mempropagandakan, memprovokasi yang lain untuk jadi sarjana, terus bingung bareng lu? Enggak lah. Iya, maksudnya tugas apa yang lu lihat itu sebagai orang yang apa ya, telah menyelesaikan satu pendidikan? Ya harusnya dia memberikan sebuah keterbatasan yang dialami orang-orang, keterbatasan ilmu ya yang dialami seseorang atau di masyarakat, untuk dia menjadi problem solving, pemecah masalah, ya kan? Karena kan ya kita tahu maksudnya kan banyak orang yang memang tidak tahu maksudnya dengan ya apa pendidikan dia atau apa gitu. Banyak masyarakat yang bingung, ilmunya tuh dia nggak punya gitu kan, sedangkan kita mengemban ilmu itu kan harusnya kita terjun langsung ke situ, ya kan? Ya makanya ilmu yang paling mahal tuh ilmu jujur. Oh iya, di kampus nggak ada ilmu jujur. Nggak ada ya? Fakultas jujur nggak ada ya? Nggak ada. Lu fakultas apa? Gue fakultas jujur. Nilai pun bisa dimanipulasi, Mat. Iya. Sekalipun itu di fakultas ya. Jangan kan masuk ke perguruan ya, kita masuk ke SMA aja ada kan problematik itu jual beli kursi, Mat. Wih, sebelum bangku, kursi. Bukan. Kalau kaitannya ke lebih tinggi jalur politik kursi. Kalau di sekolah masih bangku. Masih bangku. Iya, ada kan bangku kosong tuh, yang lebar. Jual beli bangku. Dari situ aja kita bisa lihat ya maksudnya orang-orang yang memiliki pendidikan tapi menculaskan sebuah pendidikan gitu kan. Bukan mencerdaskan, menjujurkan seseorang, ya kan? Kalah ada bukan artikel sih, gue baca di berita gitu, ada orang bapak itu pendidikannya emang rendah dia, tapi dia memiliki rasa empati, rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Akhirnya apa yang diperbuat? Apa tindakannya? Dia itu membersihkan sungai, sepanjang sungai kan, dia tanamin pohon biar tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor. Itu bukan yang tawar 2 miliar bukan hutannya? 3 miliar apa? Iya itu. Yang menghijau, yang dituduh orang gila kan? Iya. Yang dikerjain sendiri semua. Iya, berapa tahun tuh. Modelnya sama kayak di Afrika apa di mana gitu. Ada yang tadinya tanah gundul, ditanamin pohon sama dia selama 24 tahun. Itu jadi hutan, iya. Itu kan gimana lah, maksudnya kepedulian, intinya kepedulian lah ya. Ada kaminya gak? Nggak ada. Nggak ada.
memang pendidikan itu ya harus laras ya dengan perbuatan ya. Ya kemudian kan kita kebalik, fungsi pendidikan itu apa? Atau menjadikan seorang sebebas-bebasnya atau sekehendak hatinya menindas orang yang tidak terdidik. Iya. Kan ada pendidikan untuk orang yang tertindas. Ada. Itu salah satu pendidikan untuk orang tertindas. Jadi semakin lu tinggi pendidikan lu, Kri, ada manusia-manusia yang modelnya tuh semakin bernafsu untuk menindas. Semakin cerdas, semakin menindas. Iya, semakin manipulasi suatu keadaan. Makin euforia dalam kebodohan yang general gitu, Iya. paham nggak? Ada pembodohan yang terjadi secara generalisasi dan itu dirawat. Kan makanya salah satu faktor indikator kemiskinan itu tetap awet adalah Apa tuh? iya, rendahnya pendidikan salah satunya. Lu miskin ya wajar ya, lu miskin dari zaman engkong lu, bapak lu sampai cucu. Ya mana ada kenal bangku sekolahan. Ditunjukin aja kagak ya? Iya Itu kan? bangku sekolah tuh. Nggak ada. Ya engkong lu sama bapak lu dulu sekolah di pohon bambu, SR sekolah rakyat. Tapi kemudian yang memperoleh pendidikan pun tidak serta-merta jadi manusia yang bijak. Kan ya, Wise man. iya, manusia yang penuh apa ya, kepedulian, Makin awareness ya, apa sih aware, Iya, awareness. Ya istilah bahasa Inggris terus ya. Iya. Ya, memang tergantung Apa yang individu. digantung? Tergantung individual lah kayaknya ya. Iya paling enggak lu ngerti bahwa lu tuh bukan robot atau lu bukan mesin. Mekanisme daya cipta lu, daya rasa lu untuk kembali melihat suatu persoalan yang terjadi di lingkup selain keluarga, lingkup kecil, ya kerabat, tetangga. Ini yang lingkup luasnya masyarakat. Apa yang menjadi panggilan lu? Gue inget ungkapan lugu sekaligus perlawanan. Ada salah satu suku anak dalam di Papua. Dia memperoleh pendidikan, apa namanya kalau pendidikan itu? Beasiswa. Bukan yang sekolah rimba. Oh. Sekolah rimba itu. Scoring. Iya, sekolah rimba itu yang menginisiasi bahwa suku-suku anak dalam harus tercerahkan, harus mengerti bahasa, harus mengerti matematika, Harus mendapatkan harus pendidikan ya? mendapatkan pendidikan. Dia berhak mendapatkan pendidikan tentang status dia yang notabene penjaga alam. Iya, alam sekitar itu, hutan itu. Nah, dia bertanya, Pak Guru, untuk apa kami pintar matematika? Sedangkan kami tidak perlukan matematika untuk menjaga alam. Kami sudah menjaga alam. Apa perlunya kami matematika? Apa perlunya itu ilmu itu ya? Iya. Untuk kami. Kan itu nalar kritis yang mereka bangun. Padahal memang ketika maksudnya kan sekolah ilmu ini, ketika memang ada orang serakah yang coba untuk merambah hutan adat, mereka ngerti untuk melakukan perlawanan yang sifatnya persuasif, membangun argumen. Bapak nggak berhak sini. Lu siapa kan? Iya, ini hutan udah ada dari zaman nenek moyang kami dan ini hutan adat. Negara nggak boleh ganggu gugat. Itu kan memerlukan pencerahan, pendidikan. Nah, mereka melihat itu sebagai apa ya? Nggak perlulah pintar matematika. Ya. Kayak hari ini kalau lu lihat, maaf ya, orang yang nyeni dari tampilan belum tentu ke dalam tuh nyeni. Tampilan menipu gitu. Bisa. Iya, seperti tukang copet. Oh iya, itu juga menipu. Sebenarnya lu nyopet atau enggak gitu. Iya. Kan ada gondrong doang lu nggak megang pasar. Gondrong doang lu nggak nyopet, kan ada jack. Padahal udah nyopet, udah megang pasar. Cuman berakhir tragis gitu kan. Nggak dapat lahan tetap. Apa namanya? Karirnya hancur ya. Ya karena mungkin lebih luhur reputasi pencopet yang benar-benar ngadu nasib di jalanan hancur babak belur lu dibanding yang
nyopetnya lebih canggih karena sudah terdidik dengan pendidikan yang baik. Ada nyopet yang canggih berarti ya? Ada nyopet uang negara, nyopet uang rakyat, Nyopet pajak, anggaran, iya, markup kan copet. anggaran, maling. iya. Ya apa ya? Ternyata pendidikan nggak menjamin lu menjadi manusia. Iya. Oh, pendidikan menjadi manusia. Nggak, yang gue tangkap begini, Mat. Copet nih Masih banyak kode akan etik. iya akan memiliki fungsi yang berbeda ketika memiliki klasifikasi pendidikan. Wih, Wah, gawat. ya kan? Berat. Gue boleh bakar rokok gue lagi? Boleh. Saking gugupnya nih, udah nyala Iya. padahal. Ketika copet memiliki pendidikan, taruhlah dia sampai SD atau SMP, yang tadi lu bilang, dia akan melakukan itu, melakukan aksi itu ya kalau nggak di pasar ya di tempat-tempat keramaian. Beda halnya ketika orang yang mencopet dengan keilmuannya, dengan pendidikan yang tinggi, dia akan mencopet lebih nggak di atas itu. Di instansi-instansi negara, ya kan, di kantor juga ada korupsi, man. Pencopetan itu tidak ada di pemerintahan, di kantor pun ada, gitu. Iya. Ya kan? Makanya kalau mau simbolis melakukan perlawanan di istana negara atau di gedung DPR, mari sama-sama kita lepas satu orang tuh bawa 10 tikus minimal atau 5 tikus. Buat Simbolis bahwa memang itu tempat rumah tikus. kandang besar ya. Iya, kandang besar, lu lepas aja ke situ. Nah, bikin tikus ini lari ke situ untuk nyarang. Kalau ada bahasa burungnya itu adalah aviaria, kayak replikaan tempat habitat burung, ya kan. Ini aviari tikus. Oh, di istana negara ya. Iya, di gedung DPR. Banyak, Mat. Karena ya nggak menutup kemungkinan, Mat. Pastilah ada namanya buat nyewa rentokil. Ya kan, dia kan nggak mungkin gak ada tikusnya, Mat, di gedung kan. Yang tadi loteng-loteng, tadi bangku-bangku. Ada jasa anti rayap kok. Hmm? Ada jasa yang maksudnya pemusnah rayap, spesialis tikus. Iya, gitu. mungkin salah satu itu. Iya. Merek yang lu sebut tadi. Jadi gimana ya? Lu hidup tanpa ijazah atau lu termotivasi untuk menjadi sarjana, itu bebas sih. Maksudnya kalau memang kaitannya bentuk dari perlawanan lu akan perubahan nasib, sah-sah saja. Padahal ya kalau dilihat kalau kita previous kilas balik ya, bahwa runtuhnya kekaisaran Cina, Wih, jauh juga tarikannya. Oke, sip. dinasti Qing, sekitar pada 1912 Siapa mastermind-nya keruntuhan itu? kan mastermind-nya Orang luar ya? runtuhnya itu karena dukungan dari sarjana-sarjana, para orang-orang yang belajar Iya. di Karena dia pemerintahan melihat Cina. apa? Melihat bahwa ada kebobrokan, ada tentang kekuasaan, bagaimana orang memiliki pendidikan, mempunyai klasifikasi pendidikan untuk menindas orang lain, dan itu salah. Kan? Itu terjadi Itu. Ya kan, menyadari bahwa ada bentuk-bentuk feodalisme, imperialisme pada saat itu, ya kan. Sarjana-sarjana muda sono ya tercerahkan dengan hal itu. Makanya banyak dulu demo-demo. Setelah King itu masuk revolusi. Masuk. King itu terakhir. Iya. Apa dinasti terakhir yang di Kaisaran Cina itu kan. Itulah membentuk kesadaran orang-orang. Siapa tokohnya namanya? Tokoh revolusinya? Tokoh revolusinya itu kalau nggak salah ya Sun Yat-sen. Oh ya, Sun Yat-sen. Iya. Dia kalau datang ke Cina untuk ngasih pendidikan revolusi itu, Mat, wah susah, Mat. Oh gitu? Iya. Dia jadi hidupnya di mana? Taiwan? Tiongkok? Dia di Hong Kong? Dia di Rusia. Oh, iya, dia mengenyam pendidikan di sono. Oh. Untuk diberikan ilmu ke sini kan, ke Cina kan. Udah pasti ada yang mati. Kalau dapat beritanya Dr. Sun mau kemari, pasti ada yang mati, dan itu bakal dijaga ketat. Karena kan saat itu kan kekaisaran Cina saat itu kan mengirim doktoral, jadi dia bukan dokter. Iya, doktoral. Iya, bukan dokter. Dia mengirim ini, Mat, pembunuh-pembunuh bayaran untuk masuk ke perbatasan. Ini kan masuk perbatasan antara Hong Kong dan Cina itu kan.
Emang kayak ada masa revolusi fisik, revolusi mental, ada fase-fasenya kan. Iya. Zaman bergerak saat itu ya. Sama kayak fase politik etis yang terjadi di Indonesia. Itu kan perihal pendidikan yang diberikan kompensasi penjajah Belanda yang dikritik oleh orang-orang yang datang saat itu. Kenapa kok lu di negara kolonial lu, jajahan lu, orang-orang itu nggak dikasih pendidikan, nggak dikasih itu. Terus kemudian kan itu komoditi kepentingan untuk jadi pejabat kolonial. Ya. Ada dua mata angin tuh, dua arah ketika politik etis itu diberlakukan oleh Belanda. Satu, menjadi komoditi kepentingan kolonial, pejabat kolonial, yang notabene lu akan menjajah bangsa lu sendiri. Ya lu berpihak pada pro Belanda. Karena lu mendapat pendidikan dari dia. Politik etis kan. Dan itu juga orang-orang tertentu yang dapat politik etis, priai lah, sebut aja darah biru. Kerajaan. Yang kedua, akan tercerahkan melakukan perlawanan. Sebuah bentuk pemberontakan lah. Iya, karena dia udah sadar kan, gila. Tanah air gua, kok di sini gua asing, kok gua di sini gua yang punya kuasa untuk semua. Lu yang rumah gua, kok lu yang makan di rumah gua gitu. Lu. Gua yang masak, lu yang makan. Gua yang belanja, lu yang makan. Ya maksudnya percuma diskusi sama, maksudnya percuma kita beramah tamah sama maling gitu kan. Kolonial kan maling saat itu. Yang menjara semua. Ya seperti kata Tan, kalau sama maling kita nggak ada kompromi, nggak ada namanya bargain. Bargain, perundingan. Itu di perundingan Lingkarjati ya? Bukan. Apaan tuh? Itu di anuan, kapal perang. Kapal perang. Bukan Renpil. Bukan kapal perang di Priuk. Meja bundar apa? Yang ditengahi oleh kapal perang Amerika. Ya. Padahal targetnya itu apa? Papua. Iya. Ya seperti itulah. Jadi pendidikan itu bukan membuat orang menjadi sebuah bentuk klasifikasi ya. Ya klasifikasi tertentu yang sebut aja kelas baru yang akan melihat orang yang pendidikannya rendah di bawah dia jadi kelas di bawah dia. Tidak setara. Iya tidak setara. Levelnya akan, padahal itu tanggung jawab sosial dia akan sangat terlihat di situ. Kalau bicara klasifikasi ya. Iya. Taruhlah gua dapat pendidikan ya dari pengusaha tempe untuk belajar bikin tempe. Belajar saya. Gua udah bisa udah apa? Harusnya ilmu itu gua kasih ke teman-teman gua atau apa yang lu nggak punya kebiasaan, gua punya skill nih, gua bagi nih ke lu cara bikin tempe. Nanti lu bisa produksi sendiri di rumah. Kan logika sederhananya begitu ya. Ya namanya juga namanya. Ya lagi-lagi kita harus banyak insaf. Insaf. Seperti monolog Tan. Saya insaf betul bahwa revolusi, bahwa ada instruksi langsung dari dua bung besar. Maksudnya banyak tindak tanduk yang manipulatif untuk menghentikan suatu gebrakan. Hasil tercerahkan ini, pendidikan yang berhasil mencerahkan dan melihat bahwa ini nggak bisa kayak gini aja keadaan. Ini harus bergerak sama. Iya, sudah berlarut-larut dan kayak dibuai gitu. Dibuai omongan kosong, harapan palsu, janji-janji manis. Nah, itu kan terjadi dalam lingkup masyarakat sampai hari ini. Maupun instansi negara maupun instansi swasta. Manipulatif semua. Nah, tugas lu tercerahkan, lu mendukung, lu jadi skrup, jadi pelumas tindak tanduk manipulatif itu, atau lu mencerahkan berpihak pada masyarakat luas. Jadi gimana? Lu harus jadi siapa? Lu harus jadi nabi terakhir atau jadi rasul baru atau jadi apa untuk menjadi juru selamat? Sebagai orang terdidik, lu memproklamirkan diri lu apa? Berat itu. Tokoh kartun yang paling cihuy atau apa? Gua mau jadi penonton aja. Oh, jadi penonton hal yang paling nista ya? Iya. Jangan jadi penonton. Kenapa? Ya nggak tahu, mungkin suruh jadi pemain kali. Di tempat lain. Iya. Pokoknya yang penting lu ikut main aja. Lu ikut main. Okay. Atau lu bayangan dari apa? Wayang yang dimainkan dalang. Tetap memiliki master ya. Yoi, mastermind. Ada, berhubung ini udah sore Mat, dan kayaknya kecerahan frame kita udah mulai turun Mat. Iya. Kurang lebihnya gitu dulu ngalor ngidul Mat and Kri. Iya, paling kagak lu puyeng lah.
target kita tuh bikin puyeng yang dengerin. Iya, ini orang ngomong apa? Bukan bikin orang jadi cerdas gitu, enggak lah. Kecerdasan kan Itu salah besar. ya iya, maksudnya amanat undang-undang dasar kan Apa tuh? pendidikan, kecerdasan adalah tanggung jawab negara. Pendidikannya nggak salah, Kecerdasannya nggak salah juga. oke. Tanggung jawab negara Tanggung jawab negara. itu terlalu memberatkan kayaknya. Iya. Yang salah adalah ketika kita dapat pendidikan dan kita Abai. tidak tahu. Iya, abai. Terhadap suatu Nah, kalau nggak salah kalau banyak sarjana-sarjana bodoh. Iya. sarjana begini banyaklah di negeri ini, tidak ubahnya. Iwan Fals sudah dengan menggambarkan roti. itu ya. Iya. Apa sih judulnya itu ya? Kawanku punya kawan. Ya, kita tutup aja, Mat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan see you next. Iya, sampai ketemu di materi selanjutnya. Yoi. Tetap jaga kewarasan dan hormati orang-orang gila. Iya, si